Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, mana udah siap hatinya di masjid, pikirannya. Saya mengalami hari ini kajian di Depok, di sini ada yang lain. Kehadirannya kurang semangat, mungkin nyekar kali ini. Karena ini hari terakhir liburan sebelum Ramadan. Biasanya nyekar, itu jemput arwah leluhur. Dan ini tradisi tahunan yang menguasai seluruh agama. Bahkan orang non-muslim pun, Kristen apalagi Hindu, hari besar mereka juga nyekar. Anak itu baru tahu karena rumah saya dekat kuburan Pondok Rangon itu, kalau lewat itu nyekar juga mereka. Jadi nyekar ini tradisi, bukan ada kaitannya agama. Udah? Bukunya udah dibuka? Antum bawa apa, Pak? Jangan bawa buku, bawa Al-Quran ya, ngaji. Surat apa yang kita bahas? Ayatnya. Jadi kita supaya nyambung itu dari surat Qaf ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونفخ في الصور ذلك يوم
الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Hadirin sekalian, ayat wa nufikha fis-sur itu udah bawa Quran ya? Udah. Wa nufikha itu dari kalimat an-nafakh, yaitu meniup. Tetapi kaifiyah, cara meniupnya malaikat Israfil, wallahu a'lam, kita enggak tahu. As-sur itu adalah sangkakala. Secara bentuk umumnya itu seperti tanduk, tapi kayak apa, besarnya seberapa, Allah yang tahu. Karena as-sur itu bermakna al-qarn, itu al-qarn itu tanduk. Dan itu yawman tarjufur rajibah tatba'uhur rajibah. Jadi guncangan pertama di tadi belum kepakai. Jadi bismillah, Ustadz mohon diinfokan yang memiliki mobil Camry B1079 mohon dipindahkan ke Lambangan sekolah ya. Kalau enggak saya ambil untuk wakaf ya. Ini anak kasih 5 menit waktu. Baik. Kita ulangi lagi karena banyak yang datang baru.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. طيب ونفخ في السور ذلك Allah menghadirkan kalimat dzalik itu bukan hadza untuk memberikan tambahan apa itu di dalam bahasa Arabnya itu lil iltifat untuk memalingkan orang supaya punya perhatian dzalika padahal bisa hadza contoh dzalikal kitabu la raiba fihi untuk tambih keindahan sastra Arab dan terutama Al-Quran yang dikatakan oleh orang yang dungu, pandir atau safih, katanya Al-Quran itu susunan ayat-ayatnya adalah random. Random itu apa? Ngaca gimana untuk melihat kenapa katanya Al-Quran itu tidak ditata sesuai dengan asbabun nuzul. Ya. Pertama, ente bukan ulama bisa ngatur-ngatur. Dua, ilmu ente gimana? Cekak. Tiga, antum tahu nggak kenapa Allah menghadirkan habis surat Al-Fatihah Al-Baqarah? Indah. Setelah Allah mengakhiri surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu sumbernya dari mana? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Masya Allah, sistematik. Dalam menangkap hidayah Al-Quran itu terbelah menjadi tiga kelompok. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kelompok yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum. Kelompok yang ketiga, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu
munafik. Masya Allah, gimana random, sistematik. Antum lihat Pak, setelah itu manusia terbelah menjadi tiga. Surat Al-Baqarah menjelaskan tentang rincinya syariat. Dari mulai yang sifatnya pribadi, ibadah, rukun Islam, dijelaskan sholat, zakat, puasa. Ya, gimana? Random. Terus haji, subhanallah. Kemudian setelah itu fikih, usroh, rumah tangga. Itu dari mulai menikah, berumah tangga, cerai, ayat cerai, konsekuensinya rumah tangga, ada warisan. Warisan itu ditata oleh negara. Negara itu ada hakimnya. Maksud dijelasin. Sampai akhirnya Allah meng-close wa'fu anna waghfir lana. Kenapa? Enggak semua orang itu peringatan daripada Bashir. Karena manusia itu wataknya lalai, wataknya itu dablek. Ya, manusia. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan suka ngeluh. Khuliqal insanu dha'ifa. Lemah. Coba. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Coba. Innal insana li rabbih lakanut. Apa kanut? Dablek, bantah, ngeyel, terus apa nih? Kanut.
bantah, ngeyel. Hah? Apa itu? Iya, keras kepala. Kanut dari kalimat Kanada. Jadi Kanada itu bahasa Arab. Jadi negara di dunia yang berasal dari bahasa Arab itu negara Kanada. Jadi kalimat kanut, ngeyel, bantah, balelok, nggak nurut. Itu makanya harus sering dipecut, sering ditegur. Apal kelakuan ente kan tiap hari itu kan gitu. Nah, ini dulu ya Allah nggak beres ya Allah hidupnya di Malaka Country. Kenapa? Tuh matanya pecicilan majanda. Nah ketahuan dilaporin nama korin itu matanya gak bisaan itu. Ya Allah ini dulu itu ngentit ya uang IPL di ngentit terus, dilaporin karena tiap hari bersama antum qalil. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan adalah raqibun atid, itu pun tiap hari. Yang kemarin ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa syahid. Amalan antum, kaki kita menyaksikan, tangan kita menyaksikan semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Antum bisa ngelak dari mana? Makanya Pak, pertanggungan jawab dan juga kondisi manusia nanti di mahsyar itu nggak ada taranya. Ya, sangat dahsyat, ngeri, mencengangkan, sehingga orang yang saling telanjang aja gak memperhatikan itu. Makanya Aisyah ketika mendengarkan ucapan Rasulullah di mana nanti manusia itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang, belum disunat, nggak pakai sandal. Ya Rasulullah, apa kita nggak malu saling melihat? Wahai Aisyah, perkara yang dihadapi orang itu lebih dahsyat daripada itu. Semua Pak. Kezaliman suami ke istri, istri ke suami ditunjukkan ketika itu. Rahasia-rahasia keburukan yang kita sembunyi dibongkar. Makanya Allah menamakan dengan nama apa? Yauma tublas. Apa itu artinya? Yauma tublas sarair. Hari rahasia semua dibongkar. Iya. Yang mungkin seorang di dunia bisa menyembunyikan rahasia secara rapi sampai mati, tapi Allah bongkar pada yauma tublas sarair. Ini. Jadi gak ada yang lewat. Apalagi nanti ma min abdin illa wa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah ada seorang melainkan pasti diajak bicara oleh Allah satu persatu. Di antara dia dengan Allah gak ada penerjemahnya. Dan dikatakan ya fulan ata'rifu dzamba kadza, kenal enggak dosa ini? Semua diulas Pak. Jadi lebih detail daripada isi chat antum kalau dibongkar di data Big Amerika itu. Nah, antum nyadar enggak Pak? SMS antum, WA antum yang antum WA dulu pertama kali muncul WA tahun berapa? Tanya ibu-ibu itu suka nyimpen yang lewat lama-lama itu. Ya, WA lama kan disimpan tuh, apalagi WA sakit hati. Makanya perawi sakit hati paling akurat itu ibu-ibu, ya. Ya, ahli sejarah paling kuat. Itu subhanallah Pak, di data Big Amerika itu tulisan antum nggak ada kurang, nggak ada lebih, titiknya masih utuh. Bayangin kalau Allah wakafa bina hasibin, yang hisab itu Allah. Itu Masya Allah.
Makanya laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian mungkin sudah melupakan semua itu isi SMS. Ya, isi WA, tetapi Allah fakashafna anka ghita'ak, nanti dibikin terang benderang semua. Cetawelo-welo. Makanya Imam Mujahid menafsiri, nanti manusia dibikin tajam melihat hisab, proses hisab itu terjadi. Kesalahannya satu persatu yang kecil, yang samar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Coba zarrah itu berapa? Diperlihatkan Pak. Allah menggunakan kalimat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Lihat. Yang antum aja sekarang lihat, kutu aja nggak lihat kok. Tapi sebesar biji dzarrah Allah tajamkan pandangan kita nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, sama juga. Ini makna dari firman Allah. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasuruka al-yawma hadid. Jadi hari itu mata kita itu jadi hadidun, yaitu tajam, had. Makanya haddun, hadda yahuddu itu kalau di dalam bahasa Arab melihat sambil menajamkan pandangan itu. Sementara makna hakiki daripada fabasuruka, ya, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid, artinya semua yang kecil-kecil selama ini tidak bisa dilihat, mata bisa melihat, termasuk faman ya'mal misqala dzarratin. Masyaallah. Dikenalin. Semua dijawab oleh hamba. Iya ya Allah. Semua iya. Ya fulan, ingat enggak dosa ini? Iya ya Allah. Hatta dhanna innahu qad halak, kata Rasulullah, sampai hampir-hampir dia menyangka akan hancur dan masuk neraka. Allah katakan, qad satartuha 'alaika fid dunya, dulu saya tutupin dan lindungi di dunia, enggak saya bongkar menjadi suatu aib buat kamu. Wa aghfiru lakal yawma, sekarang saya ampuni. Makanya nanti hisab itu ada 3. Ada masuk surga tanpa hisab, ada masuk surga dengan hisab mudah, ada yang masuk masuk surga dengan hisab sulit. Itu yang dimaksud firman Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, sulit. Yaitu ditanya kenapa. Jadi kalau hisabnya itu hanya ditanya kenal nggak dosa ini, aman. Tapi kalau sampai pertanyaannya Allah, kenapa kamu melakukan ini, diazab. Itu maksud dari firman Allah, sabda Rasulullah, man husiba udhib, siapa yang dihisab diazab, man nuqisa, siapa yang diajak munaqasah, yaitu ditanya kenapa, pasti diadab. Tuh, ya. Makanya dia fasawfa yad'u subura. Ya Allah, celaka. Udah enggak ada. Ya, coba antum lihat aja mahasiswa di akhir pengumuman ujian ternyata gagal. Kayak apa tuh Pak, nungging-nungging kecewanya Pak. Sementara sekarang akhirat, Masya Allah, dunia gak ada apa-apanya. Itu. Oke, lanjut. Wa qala qalinuhu hadha ma ladayya atid. Masya Allah. Malaikat yang menjadi korin dia tiap hari. Karena Rasulullah mengatakan,
Ma min 'abdin illa walahu qarinan. Tidaklah ada seorang hamba melainkan dua qarin, qarinun minal malaika wa qarinun minal jin. Tak ngeledek, nantang. Kayak Fir'aun itu. Tidak, wahai Nabi Musa, nantang, mana Tuhan ente? Bikinin tuh Haman, ya, tangga ke atas langit. Saya coba tengoknya Tuhan Nabi Musa ini, mana itu Tuhannya? Enggak ada Tuhan kecuali ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi. Nah, macam seperti ini Fir'aun. Yang dimaksud kulla kafarin, bukan hanya kafar dalam bentuk mubalaghah, ditambah anidun, sangat membangkang kuat. Anidun itu dari kalimat anada, sama kanada, sama. Innal insana li rabbih lakanud, sama ada innal insana li rabbih la'anud, anid. Dan ada orang macam seperti itu, Pak, Masya Allah, dari masa ke masa. Makanya Masya Allah, kata Imam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang yang punya akal sehat. Kata beliau, hendaknya seorang mukmin itu rajin-rajin menyerupakan kondisi dulu dengan sekarang, mengkiaskan orang-orang akhir dengan dulu. Bila ada kemiripan, maka balasannya pasti mirip. Contoh, meskipun secara sosok Namrud sudah gak ada, tapi karakter Namrud terus ada. Ketika ada itu karakter, maka balasan Allah kepada Namrud dan orang yang berkarakter Namrud ada lagi. Fir'aun, Qarun, Haman seorang panglima, pejabat tinggi yang menjual kehormatan jabatannya dan kekuasaannya dengan apa? Menjilat Fir'aun. Maka balasan ke Haman itu ada terus ketika karakter Haman itu muncul. Begitu juga Abu Jahal. Secara sosok nggak ada, tapi karakter Abu Jahal akan terus ada. Maka balasan Allah yang berlaku pada Abu Lahab, Abu Jahal akan berulang lagi pada orang-orang yang berkarakter seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Paham tuh? Itu karena sunnatullah itu muter, Pak. Sunnatullah itu hanya berganti layar, berganti modus operandi, tetapi sebetulnya nilai lakonnya itu sama, yaitu antara baik dengan buruk, antara tauhid dengan syirik, perlawanan antara sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Tuh, itu aja. Muter-muternya, lakonnya mah bisa Petro, bisa Gareng, bisa wayang golek, bisa ini, tapi sama. Nah, itu sama. Makanya Allah memberikan closing, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Sungguh perkampungan akhirat ini saya tidak jadikan untuk orang yang sombong dan rusak di muka bumi. Pokoknya sombong, rusak, itu berganti lakon. Tapi terus ada orang sombong, orang rusak, ada terus. Ya bisa aja mukanya muka Arab, sekarang Jawa. Maksudnya Ajam gitu loh, jangan Jawa deh, nanti kesinggung orang Jawa. Ajam, Arab lawannya Ajam, putih hitam. Nah, muncul. Makanya
alqiya fi jahannam kulla kafarin alim. Mana sifat nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan orang-orang yang tidak baik lebih menekankan pada sifat. Sifat itulah yang diinginkan oleh Allah untuk pembelajaran buat kita. Baik ditiru, jelek jangan ditiru. Mana di sini jelek menghalangi lil khair, kebaikan. Dan itu ada macamnya seperti itu. Mukanya beda-beda, etnisnya beda, sosoknya beda, tetapi karakter sama apa? Manna'il lil khair, menghalangi kebaikan. Makanya Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. Pendusta itu dari masa ke masa, nggak keluar dari ayat ini. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin. Suka sumpah-sumpah. Wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim, tukang ngumpat dan jalan kian kemari bawa fitnah. Ya, hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim, sombong, tukang rusak, lagi penzina. Tuh lihat. Dan orang itu kalau sudah punya sifat ini Pak, itu rata-rata mengkait. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utul itu apa artinya? Ba'da dzalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul udah ngeyel, bantah, sombong, pendosa, pendusta, banyak sumpah, bikin fitnah, kian kemari suka namimah, ngumpat sana ngumpat sini, menghalangi kebaikan. Masya Allah. Akhirnya apa tadi? Akhirnya apa? Ayat tadi loh Pak. Setelah manna'ilul khair mutadyan utullim ba'da angkana ngeyelin syariat, dijelasin ayat-ayat Allah, itu mendongeng. Tuh lihat Pak. Dan ini orang meskipun sosoknya beda-beda, karakternya sama. Lihat dari zaman ke zaman. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul itu mendongeng. Kitab dulu bahala itu zamannya aja udah belum ada komputer, belum ada teknologi. Tuh zaman belum ada peradaban, itu diturunkan Quran. Tuh. Sehingga secara ucapan dan maqal eksplisit dan implisitnya
mereka itu menyatakan Quran itu seperti dongeng, nggak dipakai Pak. Sekarang coba yang Al-Quran dipakai, enggak, dipakai cuma 5 di Indonesia. Satu untuk dikirim orang mati. Ini rame nih jualan Yasin. Ya sampai di diskon. Yasin diskon 30%. Karena udah hafal lancar. Al-Baqarah diskon 20%. Apalagi Al-Fatihah diskon 50% karena lancar tuh Al-Fatihah. Yang kedua, untuk cari ilmu kebal Quran supaya nonton bioskop layar tancap nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali nggak napas, nggak bayar, pingsan no. Itu ya layar tancap tuh ya, supaya yang bawa karcis ngantuk. Terus yang ketiga, ayo Pak, yang ketiga fungsi Quran di Indonesia untuk apa? Untuk musabaqah tilawatil Quran dong. Itu pun konsen kepada bacaannya tinggal berapa? 20% Pak. Sisanya itu suara, intonasi, seni, macam-macam. Wah itu sampai, makanya ketika orang itu mendengarkan qori-qori itu sudah nggak fokus pada bacaannya, pada suaranya yang merdu, indah, dan apa, cengkok-cengkoknya yang begitu menarik itu. Sampai baca Quran itu hilang Qurannya kok. Itu kan, saking pemanjangnya nggak akhirnya. Itu. Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran untuk jaga uang kondangan. Quran, coba ya nggak dicolong doyol kondangannya. Kayak Quran Pak, itu kasih Quran. Ya Allah, kok ngenis. Sehingga Al-Quran itu hanya tersisa tulisannya. Persis yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, akan datang suatu zaman tidak tersisa dari Quran kecuali tinggal tulisannya. Itu. Nah, yang terakhir, yang kelima fungsinya untuk hiasan kaligrafi masjid. Jangan keras-keras. Al-Quran antum bisa nggak tadabbur pakai tulisan yang ada di dinding? Nggak mungkin. Bahkan ketika kita masuk masjid itu, Masya Allah, sampai kita kayak masuk toko khot. Kan biayanya mahal tuh. Ini ya. Insya Allah ya. Sementara kajiannya, tafsirnya, pengamalannya nggak ada. Kecuali kecil, bahkan di kampus-kampus sekarang sudah nggak dikaji Quran Sunnah itu Pak. Bahkan yang namanya Universitas Islam, katanya jurusannya Usuluddin. Usuluddin itu mencakup apa? Prinsip-prinsip Islam, nggak ada itu kaji. Tuh, makanya betul kata Rasulullah, dan ini direkam oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Allah, sungguh kaumku ini akan menjadikan Al-Quran ini suatu yang dicampakkan, dibaca tapi tidak direnungkan.
atau dibaca direnungkan tapi tidak diimani, dibaca direnungkan diimani tapi tidak diamalkan, sampai nanti kata Rasulullah, wala yusra min kitabillah fi lailatin walam yabqa fil ardi ayatun wahidatun. Al-Quran ini akan ditarik oleh Allah dan tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi. Ya. Udah habis ayatnya. Makanya nanti antum Ramadan ini jadikan betul-betul syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Antum targetkan, kejar. Pokoknya enggak ada jam waktu kecuali bersama Al-Quran. Biar menggema, biar masih ada suara ini ayat-ayat Allah di muka bumi Indonesia, sehingga barokah akan muncul. Di mana-mana menggembanya joget, konser. Nah, Qurannya mana? Ini setan terus yang datang. Kalau Quran yang datang malaikat, joget, konser yang datang apa? Ya? Yang datang siapa? Udah kan nggak tegas antum. Oh, sekarang pengajian aja joget Pak, coba. Bedanya dugem apa diskotik sama tempat pengajian nggak ada bedanya. Ngeri sekarang. Jadi sampai sudah masuk bulan yang namanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu pun yang dikencengin musiknya. Dari pagi, siang, sore, yang disetel apa? Musik religi, nyanyian, apa katanya, tapi sibuk dengan itu terus. Mana Quran antum? Ya, antum coba sekarang buat target hatam. Ana bulan Ramadan ini ana akan targetkan 10 kali hatam. Kok mendelik melototin gue jadi? Itu salah apa gue jadinya? 10 berarti 3/3 hari hatam sekali. Dan yang kedua, ana sarankan kepada antum, bulan Ramadan ini jadikan antum setting ulang kehidupan. Pak, HP saja lambat laun dibiarkan terus, aplikasinya ini berantakan, perlu disetting ulang. Makanya mata kita perlu setting ulang, mulut kita ini perlu setting ulang. Ya Allah, mulut saya ini jadinya kok bohong, ngumpat, maki, ini disetting ulang. Kelakuan tindakan kita setting ulang, sikap ini saya kepada suami setting ulang, sikap suami sama istri setting ulang, sama tetangga, supaya apa? Tertata lagi. Antum lihat aja WA antum update nggak tiap bahkan setiap minggu sekali diupdate tuh foto-fotonya. Nah, kenapa nggak antum update ya aplikasi kehidupan antum yang udah berantakan itu? Iya, berantakan Pak. 1 tahun ini cukup berantakan. Pikiran kita perlu setting ulang lewat etika, lurusin lagi. Ya. Terus kemudian syahwat kita yang liar ini, ya Allah, anak kok jadinya seperti ini, setting ulang lagi. Perasaan saya kepada orang lain kok jadinya suudzon, terus setting ulang lagi. Kenapa? Antum jadinya dari musuh terus, nggak nyari teman. Nah, ini rusak pelan-pelan, nggak berasa loh Pak, aplikasi kehidupan kita ini. Ya. Coba sampai pada saking berantakannya, ada seorang istri bisa nggak suka sama suaminya, ya kan repot itu kan? Kan itu perlu disetting ulang kan? Itu nggak suka, tapi tiap hari hidup
Itu nggak suka orangnya, mau duitnya. Nah itu kan perlu disetting ulang nih, ada apa dengan aku? Kan gitu. Salat jamaah sikap antum ke masjid perlu setting ulang. Ya Allah, anak ternyata setahun ini jarang ke masjid, malas ke masjid. Itu perlu semuanya, Pak. Kaji, ngaji juga begitu. Jadi sikap kita kepada Al-Quran supaya menjadikan sebagai suatu hudan lil muttaqin, kita harus pelajari tafsirnya, kita harus imani kandungannya, kita harus amalkan konsekuensinya. Makanya di sini orang-orang yang mental dari Al-Quran itu Allah katakan alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Ini sifatnya, kaffarin anid, manna'il lil khairi, mu'tadin, melampaui batas, murib. Gak pernah dia itu konsisten, ragu-ragu terus, bolak-balik hatinya, pikirannya gak pernah khusyuk. Ada orang yang punya sifat nasallahu al-afiyah, kita juga bisa kena. Gak pernah puas dengan agamanya, ragu-ragu terhadap hal-hal yang harus diyakini prinsip Islam, murid, syak. Padahal Allah mengatakan afillahi syakkun, gak ada keraguan. Tapi ada orang yang ragu-ragu. Dan syak yang paling mengerikan adalah dia bertanya melalui bisikannya, yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Itu kalau antum gak bisa menghalau, bisa murtad dan menjadi orang ateis. Makanya kata Rasulullah, jika di antara kalian menemukan itu, katakan qul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah. Kemudian disingkirkan. Itu Pak, murid. Karena kadang-kadang orang itu syak dalam masalah sholat, ragu-ragu. Ini setan kan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Allah, ada yang Ana pernah sholat di Madinah, Pak, sholat di masjid Nabi. Ana udah masuk begini, Allahu Akbar, ada yang datang sholat sunnah, di sambil saya ya Allah, anak kalau belum mulai sholat gue bentak gitu. Ngapain Pak as itu nyebut siapa us ini istri bapak emang nggak tahu tuh orang Indonesia tuh Malaysia bawahnya ini ngapain ya, udah usolli nggak bener gitu, Allahu Akbar udah selesai. Allah itu paling tahu niat kita. Yang lebih lucu lagi, orang udah habis sahur, makan 2 piring, bentar, ana mau niat, ya, atau niat aja pakai diteguhkan lagi ketika sholat tarawih. Ente tadi makan 2 piring habis, niatnya apa ente? Ya, sarapan atau ngiku? Masya Allah, anak ngimpi Pak tadi sampai 2 piring, naudzubillah. Ketika antum bangun, cuci tangan, kumur, ambil piring, jam 4:30, karena masih pantas tuh sahur jam 4:30. Itu maknanya apa? Nggak mungkin antum makan malam, ya sahur. Ini jam 4:30 malah ini di trade imsak. Makanya antum jangan ngerecokin orang puasa loh. Masih juga 10 menit imsak itu makan 2 pisang masih kena tuh Pak. Ya, air sebotol 10 menit itu banyak. Makanya
Antum cara bangun jam 2:30 kalau ingin membacanya selesai 2 juz. Kalau 1 juz jam 3. Itu 1 jam membaca ya. Caranya tuh kalau nggak hafal Quran pakai mushaf begini ya udah. Ya, 1 rakaat 1 lembar. Nah, berarti 10 rakaat 10 lembar 1 juz sudah. Itu. Jangan sekarang inna a'thaina qul huwallahu ahad. Itu lagi ketemu. Ya Allah sepanjang tahun surat paling populer. Ini viral Pak. Ada yang lucu juga. Ana ini memang sangat mencintai 2 surat ini Pak. Karena fadilahnya besar sekali. Di antaranya mempercepat selesainya sholat. Kampret kamu. Enak aja. Ini makanya Pak, menyelisih hawa nafsu dalam mengikuti kebenaran itu lembut. Tolong. Pernah Umar bin Abdul Aziz menasihati Mu'tazilah. Jangan kau mengikuti kebenaran karena selera hawa nafsu kamu. Kamu ikuti karena cocok hawa nafsu kamu tolak karena tidak sesuai hawa nafsu kamu. Bagaimana dengan orang yang memperturutkan hawa nafsu menolak kebenaran? Ini ngikutin, salah. Contohnya kayak apa? Sholat tarawih pilih 11, cepat. Nah, daripada 21 lama. Itu nafsu. Dan itu jangan sekarang pilihannya adalah saya 11 karena sesuai dengan sunnah. Itu pilihan Rasulullah, jangan pilihannya cepat. Sampai ada istilah sholat 11 itu cocok untuk orang kota, 21 kampung. Enak aja lo pakai kota sama kampung, mana ada lo. Itu kenapa Pak? Iya orang kota kan sibuk, jadi kasih aja 11. Orang kampung mah apalagi lagi kemarau juga nggak ke sawah, cocok tuh 21. Ya. Akhirnya apa? Yang jadi target utama semua Pak, cepat selesai. Sehingga sholat itu balapan Pak. Ada yang 21 rakaat selesai dalam 7 menit. Masya Allah, racing itu. Waduh, Masya Allah. Itu balapan. Makanya sampai ada masjid yang dijudiin. Tebak-tebakan nih, masjid mana yang lebih duluan. Itu. Urun berapa? Ya 100-an aja lah, lu 100. Udah. Alhamdulillah kena gue. Karena 5 orang menjudikan masjid. Yang mana lebih dulu selesai tarawihnya. Kan gitu. Buat taruhan coba bayangin Pak. Itu akhirnya nanti ini imamnya disuap. Ya. Pak Imam, tolong cepat ya Pak Imam. Ya Allah, ya. Kadang-kadang sampai pada tingkatan Pak, makanya saya itu kalau diundang sholat ceramah tarawih itu nggak mau saya, karena nanti udah ujung-ujungnya disuruh jadi imam, dan jadi imam itu tekanan mental untuk tarawih Pak. Kenapa? Baca lam yakunil aja didahului makmum, rukuknya sujudnya. Iya. Kok usah tahu lah, turunnya kan bunyi tuh geruduk. Duluan dia daripada saya. Aduh, parah. Itu. Iya kan dengar tuh jatuhnya itu lutut. Ini anak aja belum turun loh, udah turun. Ada parah. Dan itu pun dibatuk-batukin Pak. Itu. Ah itu tanda. Gitu. Tandanya apa? Kepanjangan itu lo aja yang mau masuk surga lo sholat panjang banget itu maknanya itu apa? Cepat Pak gitu loh. Itu sampai begitu, udahlah sholat di rumah aja, bisa hatam 1 juz 2 juz, di masjid diteriakin, disindir, ya dibatukin, kan gak enak itu. Ya Allah, umat ini golong-golongannya orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Baik,
Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar falqiyahu fil 'adabis syadid. Yaitu closingnya mereka melakukan kesyirikan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Dan ini adalah dosa yang berat karena tidak diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, dosa besar paling besar itu apa?" "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kamu menjadikan Allah tandingan-tandingan sementara yang menciptakan kamu adalah Allah. Kemudian yang kedua, huququl walidain. Dan yang ketiganya, antuzani bi khalilati jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa besar paling besar. Dan inilah nanti yang kata Rasulullah, takhruju unuqun minan nar, akan ada keluar makhluk leher dari neraka. Makhluk leher, punya mata, punya telinga. Dia mengatakan, mukiltu bi salasatin, saya dipasrai, ditugasi oleh Allah untuk ngurusi 3 orang. Bikulli jabbarin anid, disuruh ngurusin orang diktator lagi, banyak apa? Anid, membangkang. Wa bikulli man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, dan saya disuruh untuk ngurusi kedua orang, yang dua, orang yang menjadikan tandingan bersama Allah, yaitu syirik. Wa man qatala nafsan bighairi haqqin, yang ketiga orang yang membunuh tanpa hak. 3 orang ini yang diurusi oleh makhluk unuqun tadi. Taib, insyaallah nanti 27, 28 27, 28, 29, 30, 31 insyaallah kita kaji setelah Ramadan. Ya karena libur udah, ya kan? Ahad keempat kan udah i'tikaf di sini kan, masya Allah. Tahu-tahu Ramadan, perasaan baru kemarin tuh di masjid Tarawih belum selesai. Subhanallah. Memang begitu kata Rasulullah. Inna min asyratis sa'ah ayyataqarabaz zaman. Di antara tanda-tanda kiamat, masa itu berdekatan. Wassanatu takunu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru yakunu kal jum'ati, 1 bulan seperti 1 Jumat, sepekan. Wal jum'atu takunu kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'afatin nakhlati idha ihtaraqat, sehari itu seperti pelepah kurma kering kebakar. Set. Ya guys, saya itu perasaan baru keluar pagi, tahu-tahu asar mau maghrib ini. Padahal ya Allah, yang saya perbuat juga cuma 3 tadi. Itu pun belum tentu dihisab benar itu sama Allah. Ngaji di Depok, nemui tamu dari Bandung, ama ngaji di sini, habis waktu. Pulang, tidur. Ya Allah, catatan amalan hari ini apa kira-kira? Antum ngaji ngantuk, pulang tengkar sama istri. Ya Allah, catatannya kagak beres semua. Makanya perlu disetting ulang tadi ya Allah. Nah, itu ya Allah. Makanya kita itu hanya bisa berbuat untuk memperbanyak amalan itu dengan amalan-amalan yang mudah tapi berat, yaitu apa? Zikir udah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 7 zikir mutlak yang sangat dianjurkan setiap hari itu. Atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, kalimatani habibatani 'inda ar-rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu 7 itu.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kedua, ya dzal jalali wal ikram. Ketiga, astaghfirullah wa atubu ilaih. Keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kelima, la hawla wa la quwwata illa billah. Keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir paling dahsyat dibaca Nabi Ibrahim ketika diancam mau dijeburkan ke dalam api oleh Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad ketika diancam mau diserbu ratusan ribuan musuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga kiamat yang sangkakala begitu mengerikan, kita tunggui dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Rasulullah. Apa yang harus kita ucapkan ya Rasulullah? Ketika Rasulullah mengatakan, bagaimana saya bisa bersenang-senang? Pemilik sangkakala sudah hampir meletakkan di mulutnya dan akan ditiup. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, itu. Ini makanya intinya hasbunallah wa ni'mal wakil itu doa saat ketakutan terancam, itu bagus. Antum dakwah diancam oleh masyarakat, ya, ditekan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Antum sekarang ini mendapatkan beban berat dalam kehidupan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikah lagi takut ketahuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin ketahuan. Ya kan gitu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah Pak, gue habis zikir malah kebongkar Pak. Ya salah zikirnya, antum, bukan untuk itu. Dan tujuh-tujuhnya ini berdalil dengan dalil yang sangat sahih semuanya. Makanya antum dimanapun, kapanpun, nanti terutama Ramadan, jangan lupa zikir tujuh ini siang malam. Karena ini amalannya. Kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi sekali ditanamkan satu pohon kurma di surga. Subhanallah, antum berangkat dari rumah ke kantor, berapa kurma yang tumbang tuh? Tumbengong aja. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca subhanallah wa bihamdi. Alidhu bidhi ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak melafadzkan ya dzal jalali wal ikram, kata Rasulullah. Hadis sahih. Fadhal, mungkin ada yang tanya. Ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah dan istiqamah. Amin. Di dalam keimanannya serta keluarganya dan penjagaan Allah. Apa Ustaz? Ana ingin bertanya di luar tema. Jika seorang sholat berjamaah tetapi di rakaat pertama dia mendapatkan imam sedang ruku, artinya orang tersebut mengikuti rukunya. Nah, apakah orang tersebut harus mengulangi rakaatnya itu? Berdasarkan ucapan Ibrahim An-Nakhai yang diturunkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adrakas shalah. Barang siapa yang menemukan rukuk bersama imam, maka dia telah menemukan sholat. Dia menemukan. Terus bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihahnya gugur? Kata Syekh Utsaimin, li fawatil mahal, karena tidak menemukan tempat untuk baca. Kenapa? Menyusul imam lebih penting. Karena ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Dan penting Pak, imam itu diikuti dalam salah dan benar. Makanya imam kunut, antum ikut kunut.
Gimana? Bener nggak itu? Kok melototin gue jadi? Mas, imam kunut ikut kunut nggak? Coba, ada yang enggak angkat tangan. Oke, enggak. Yang iya angkat kaki. Angkat tangan? Enggak ada. Ana jelasin, Mbak. Kunut subuh itu salah atau benar? Dikatakan oleh Rasulullah muhdas bid'ah. Berarti kalau imam itu kunut, maka kita harus juga kunut. Kok melototin saya loh? Bener nggak begitu? Bener. Kan salah Pak, bid'ah. Wajib antum ikuti. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Bulughul Maramnya menegaskan seorang makmum ketika mendapati imam itu kunut, maka dia harus ikut kunut berdalil dengan hadis ini dan menjelaskan imam itu diikuti dalam baik dan benar, dalam benar dan salah. Kalau antum masih enggak terima apa bingung, sekarang ana tanya sama antum. Ketika ada imam lupa, tidak tasyahud awal, berdiri sampai tuntas sempurna, antum ikut nggak? Imam boleh balik nggak? Nggak. Kalau balik batal. Makanya tolong dijamkan, kalau antum lupa baru beranjak apa itu? Mau berdiri boleh balik, setengah boleh balik, tapi kalau sudah sempurna tidak boleh balik. Kalau balik batal. Kenapa? Karena antum melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat, sengaja. Paham? Pertanyaannya, antum ikut berdiri enggak? Nah, imam salah, enggak tasyahud, antum ikuti gimana? Mas, saya tanya, sholat tidak melakukan tasyahud awal, salah atau benar? Nah, kenapa anda ikuti? Nah, dadanya itu kan lebih fatal lagi. Antum kalau sholat maghrib, tasyahudnya berapa kali? 2. Kalau antum masuk masjid menemukan imam rakaat terakhir, tasyahudnya berapa kali? Sholat maghrib dengan tasyahud 3 kali, salah apa benar? Ngomong dong. Saya tanya, pertanyaannya mendasar. Sholat maghrib dengan 3 tasyahud, salah apa benar? Kenapa antum lanjutin? Karena ngikuti imam loh. Mana yang lebih fatal? Kunut sama sholat maghrib dengan 3 kali tasyahud. 3 kali tasyahud. Buktinya, coba lakukan di luar sholat berjamaah. Batal nggak sholat antum? Batal. Bersama imam nggak batal karena innama ju'ila. Itu. Gimana? Kayaknya masih kayak orang gendeng. Gimana tuh? Gak bisa mencerna logika paling sederhana. Tasyahud awal, kalau dia itu lakukan secara sengaja, tidak tasyahud, batal nggak sholatnya? Oke, imam lupa, tapi antum kan sengaja.
Sengaja nggak tasyahud awal. Sah nggak? Sengaja nggak tasyahud awal, sah nggak? Kalau di luar sholat antum sendirian batal, tapi karena bersama imam sah dong. Sholat maghrib 3 rakaat, iya nggak? Tasyahud 3 kali, rakaat pertama tasyahud, kedua tasyahud, ketiga tasyahud, batal nggak sholat antum? Kenapa ketika antum maghrib masbuk mendapatkan bersama imam 1 rakaat nggak batal sholat antum? Karena ngikuti imam loh. Paham nggak sampean? Meskipun salah, karena konsekuensi ngikutin itu jadi benar. Artinya tidak batal sholat kita. Dari situ disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kalau antum jadi imam jangan kunut, tapi kalau antum makmum boleh kunut di dalam rangka sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti dalam hal yang benar dan salah. Paham tuh? Ya, belum terima Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Antum pikir aja nanti sampai pertemuan yang akan datang. Logika ini maduk enggak? Assalamualaikum Ustaz. Dan gini Pak, jadi orang itu juga man shalla subha, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka shalah. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka shalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang menemukan 1 rakaat dari subuh sebelum matahari terbit telah menemukan sholat. Dan siapa yang menemukan 1 rakaat dari asar sebelum matahari terbenam telah menemukan sholat. Jadi orang itu dinyatakan menemukan sholat ketika 1 rakaat. Dan 1 rakaat itu dinyatakan menemukan, yang penting nyusul imam ruku. Ini faedah penting kita ketahui Pak. Bila mana antum sholat Jumat terlambat menemukan imam hanya 1 rakaat, yang antum lakukan apa? Nambah 3 apa 1? Sholat duhur apa Jumat? Jumat. Karena siapa yang menemukan 1 rakaat telah menemukan sholat. Tapi kalau antum datang ke masjid menemukan imam sudah tasyahud akhir atau udah ruku, sami Allahu liman hamida, antum baru masuk karena mungkin di toilet mencret kan gitu. Waduh, nggak keluar-keluar rakaat pertama lolos, apalagi bacanya juga pendek. Imam, aduh sial banget nih imam, masa cuman baca alam taro rakaat kedua inna anzalna, udah keluar imam sudah ruku sami Allahu liman hamidah, baru habis bahkan dapat tasyahud. Apa yang antum lakukan? Sholat duhur karena tidak menemukan Jum'ah. Paham tum? Ini penting antum tahu, biar antum nggak salah nanti. Jangan-jangan nemu imam tasyahud tok, sholat cuma 2 rakaat, batal sholat antum. Kagak ada itu sholat antum. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang lewat bagi orang awam. Ya, mohon. Ini Ustadz, apakah keutamaan zikir hasbiyallah la haula, apa? Hasbiyallah la ilaha illa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ya, tadi saya katakan di sini mengumpulkan kalimatut tauhid, mengumpulkan tasbih. Man qala subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, ini fadilahnya udah nggak bisa terhitung, mengumpulkan lagi asmaul husna,
Fad'u biha, berdoa dengannya. Makanya ini zikir juga, cuman sudah terwakili di dalam 7 tadi itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada zikir paling afdol setelah Al-Quran, karena nggak ada yang nandingi Al-Quran. Zikir paling utama di atasnya segala zikir adalah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, apa? Al-Quran. Nah, di bawahnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar, la haula wa la quwata illa billah. Tuh. Ada lagi yang tanya? Langsung. Silakan, Pak. Fadhal. Ya. Apa itu? Apa? Saya tanya sama antum tadi. Ketika antum tasyahud pertama pada rakaat pertama pada waktu apa? Maghrib, antum baca nggak? Hah? Baca nggak? Jawab aja. Baca, ya sudah. Nggak boleh antum diem, walaupun salah. Rakaat pertama ada tasyahudnya itu salah, Pak, udah titik. Jangan ngeyel. Salah udah. Tapi antum tetap baca. Karena ngikutin imam. Amin. Amin. Itu. Gimana? Ya antum nggak apa-apa, cari dalil. Saya mengikuti ulama, penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ini cukup logis dan sesuai dengan dalil innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ada lagi? Iya, Pak. Waalaikumsalam. Surga ku orang tuanya. Ada hadisnya nggak? Bukannya Rasulullah mengatakan kepada perempuan yang sudah kawin, innahu jannatuki, suamimu itu surga nerakamu. Karena memang setelah akad nikah itu tanggung jawab kewalian dan juga perlindungan itu ke suami. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Para ulama itu sepakat yang dimaksudkan ahlikum adalah zaujatukum wa auladakum, istri dan anakmu. Pindah. Makanya neraka surga seorang perempuan sudah tidak di bapaknya, ibunya, berpindah ke suami. Makanya saya sering katakan, istri menikah tujuan utama mencari perlindungan, suami menikah, laki menikah tujuan utama mencari ketenangan. Paham nggak? Makanya kalau nggak dapat laki ketenangan, perempuan perlindungan, bubar. Makanya Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, gitu. Kalau laki perempuan ke laki, ar-rijalu qawwam, perlindungan. Pemimpin yang melindungi, bahkan perlindungannya sampai akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu. Makanya antum sebagai suami harus sanggup melindungi istri antum dari mara bahaya dunia akhirat. Terlindungi hak-haknya, berarti nafkah,
Terus apalagi? Selain apa? Agama, kehormatan. Nafkah itu mencakup 5. Kesehatan, pendidikan, papan, pangan, sandang. 5. Ini harus antum bisa melindungi itu. Kalau enggak, antum dicomot sama KPAI, ke Komisi Perlindungan Anak sama Istri. Bapak enggak ada perlindungannya. Itu. Kayaknya pernah saya tanya kepada ketua KPAI, kenapa enggak ada perlindungan anak bapak, ibu aja? Emang yang zalim itu cuma suami, istri bisa enggak zalim? Bisa. Apalagi perempuan sekarang, gitu. Makanya nggak benar perlindungan itu cuman ditekankan kepada ini. Dia memang banyak kondisi-kondisi yang karena ngikut barat jadi akhirnya nggak tuntas menyelesaikan masalah itu. Itu apa ya? Ya dosa, karena nggak bisa melindungi berarti. Sementara Rasulullah mengatakan, la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'aha dhi mahramin minha. Harus ada mahram. Itu makanya perempuan itu harus dikawal, dikerasi juga jangan. Karena apa? Tulang rusuk dibiarin bengkok terus. Berarti apa? Dididik, ditegur, diawasi. Awasi bukan berarti dipelototin, ya, dipantau, kasih GPS. Enggak perlu, maksudnya apapun yang ada celah-celah, antum luruskan, antum ingatkan. Itu konsekuensinya. Tuh. Kalau enggak ya, ini ceraikan. Kalau enggak, doa antum enggak dikabulkan Allah. Rasulullah mengatakan, salasatun yad'una fala yustajaba lahum. Ada 3 orang berdoa yang Allah kabulkan doanya. Nomor 1, rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Jelek akhlaknya, bukan jelek mukanya. Jelek muka berkah, asalkan solihah. Makanya antum ketika ta'aruf itu detail. Yang pertama kita harus kenalin apa? Cantiknya, jangan agamanya. Kenapa? Rasulullah mendahulukan cantiknya, baru agamanya. Kenapa? Kalau nanti antum tertarik, ya, cantiknya, kalau antum sudah tertarik agamanya bagus, setelah ditengok nggak cantik, antum tolak, menolak agama, itu lebih berat. Mendingan cantik dulu, cantik terus nggak cantik, ya stop. Nah, ini kan gitu. Terus kalau antum agamanya udah bagus, ya Pak, kagak bisa dilihat, bahaya, antum tolak, antum harus terima. Karena agamanya bagus sudah. Masya Allah, hafal Al-Quran 30 juz, solihah ini. Ditolak karena semata-mata enggak cocok secara dohir. Dosa besar antum nolak agama. Kalau antum sudah nolak agama, dapat kayak apa lagi? Ya, itu. Makanya, Masya Allah, hikmahnya Rasulullah mendahulukan cantiknya. Ada tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikah karena 4, li jamaliha. Kan gitu. Baru setelah itu Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din, pilih yang punya agama. Terakhir sebagai closing statement kan gitu. Kenapa? Karena kalau antum sudah mendapatkan cantik, lihat cocok agama,
antum bisa atur setel. Kalau enggak, waduh Pak, ternyata enggak sholat. Ketika antum bisa mengorbankan cantiknya, teruji iman antum. Aduh, alhamdulillah. Enggak Pak, padahal Masya Allah cantiknya. Pak, bencong Thailand juga cantik Pak. Masya Allah. Pokoknya kuat imannya. Bisa saya tolak. Pokoknya enggak Pak, karena enggak sholat Pak. Masya Allah teruji. Tapi kalau antum melihat imannya, solehnya, terus dek, gimana Pak? Ana mau ngelihat mukanya. Udah diceritai hafalan Quran ini, ngelihat, diperhatikan dulu itu. Bla 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 bla. Setelah itu ngelihat fotonya, ya foto pakai AI, mulus, bagus. Ternyata setelah ngelihat, ya Allah, kok gelap Pak? Iya tadi fotonya pakai lampu. Aduh Pak, berat Pak. Aduh. Tapi sayang loh Mas. Hafal 30 juz, solihah, ini akhlaknya Mas. Aduh Pak, enggak ada Pak. Nah, berat antum menolak agama. Mendingan antum lihat cantiknya dulu, cocok, baru ngelihat agama. Kalau antum jelek agamanya tetap lanjut, berarti ini adalah apa? Ujian berat buat diri antum. Antum tolak, ujian berat buat antum. Tapi yang pertama musibah, yang keduanya apa? Barokah. Antum bisa menolak. Kan gitu. Seperti Nabi Yusuf. Ya kan? Dia kenal. Majikannya cantik. Makanya udah kenal cantik. Tapi diuji agamanya jelek. Ternyata ngajak Nabi Yusuf. Enggak. Masya Allah, antum Yusuf ente. Yusuf yang kedua. Ketiga. Kenapa? Lihat cantik, agamanya jelek. Enggak. Tuh. Paham nggak antum? Kenapa nggak agama dulu? Itu. Kayaknya nggak paham juga nih. Makanya ini ujian buat Nabi Yakub juga. Masya Allah, ini anak kasih kisah. Ya, waktunya habis sebetulnya. Jadi Nabi Yakub itu ceritanya menikah sama anak pamannya. Makanya syariatnya Nabi Yakub itu beda. Kalau dulu tidak boleh menikah, maksudnya tidak boleh adik dahului kakak, tapi boleh menikahi anak paman dalam satu tali pernikahan dua langsung. Jadi adik kakaknya dikawin langsung, Laya sama Rohil. Laya itu kakaknya, Rohil itu adiknya. Nah, pertama kali yang diinginkan oleh Yakub adalah Rohil, karena cantik. Cantik dia. Makanya wajar Nabi Yusuf itu anaknya siapa? Yakub dari Rohil ini. Bukan gara-gara baca surat Yusuf jadi anak yang ganteng. Terus kayak rujak cengkir, nanti kepaneh gitu. Enggak, Rohil cantik. Kata pamannya namanya Laban, wahai Yakub, nggak boleh. Kamu harus nikahi Laya dulu kakaknya, baru adiknya. Dikorbankan itu, Masya Allah, nggak apa-apa. So lihat iman. Imannya Nabi Yakub teruji. Karena mempertimbangkan agama, Rohil dikalahkan. Padahal cantik. Laya, ya ibarat pas-pasan lah mukanya gitu ya. Bandrol lah kalau menurut antum. Makanya kalau antum kawin juga cari aja bandrolnya gitu loh. Antum muka bandrol 300, masa cari 500, ya nggak ngeklik gitu loh. Itu dapat juga nggak mau dia sama ente, ya sama. Ya Allah, ngenes banget gue. Nah, nikah akad diperlakukan, kawin sama Laya. Setelah itu tidak lama Laban kawinkan Yakub dengan Rohil.
adik kakak nikah dalam satu tali pernikahan. Karena di dalam syariat Nabi Yakub, adik kakak boleh dinikah dalam satu tali pernikahan, tapi syariat Nabi Yakub nggak boleh adik dahului kakak. Makanya kalau sekarang ada pelarangan adik nggak boleh dahului kakak, itu Bani Israel. Ya kalau Islam yang mana aja yang laku duluan daripada dua-duanya kagak laku. Kan gitu, rugi mana? Salah satunya. Tapi barokahnya nih, makanya teman-teman, saudara-saudara, terutama bujangan, jangan cuma lihat zahir. Subhanallah, dalilnya Allah karuniakan turunan yang banyak. Rahel cuma 2. Kan ceritanya anaknya Nabi Yakub berapa? 12 kan? Itu 7 dari Laya. Karena 7 tambah 2 berapa? Ya, 7 tambah 2 berapa? 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11. Berarti 9. 10, 11, 12, kurang 3. Nah, ceritanya Laya ngasih budak ke Yakub. Rahel juga ngasih. Dari budaknya Laya dapat 2, dari budaknya Rahel dapat 1. Genep rolas. Itu 12. Makanya إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. Ngelihat bintang 11 karena 12-nya dia, saudaranya. Wasyamsa bapaknya, wal qamar ibunya, sajidin. Makanya Masya Allah, setelah ketemu bapaknya, saudaranya, dipindah ke Mesir, semuanya berhormat dengan cara sujud. Karena berhormat dengan cara sujud dulu boleh. Syariat dulu boleh. Syariat Rasulullah nggak boleh. Dari mana? Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Kalau aku boleh perintahkan orang hormat dengan sujud ke orang lain, aku akan perintahkan istri sujud ke suami untuk hormat karena besar haknya atas dia. Loh gitu. Ini asbab bulurnya kan ceritanya Mu'ad bin Jabal habis diutus dari Syam, sujud sama Rasulullah. Mu'ad apaan ini? Ya Rasulullah, uskup di sana dihormati dengan sujud, engkau lebih mulia kok. Enggak bini, enggak. Kalau saya boleh perintahkan orang sujud ke orang lain, istri saya suruh perintah sujud ke suaminya. Tuh, paham? Mereka kalau paham pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.